Merajut aksara mengenang kepergian ibu. Rangkaian aksara yang kubingkai dalam kisah ini tak akan pernah dapat memenuhi kekuatan kasih seorang ibu yang membesarkan anak-anaknya. Ibuku bukan wanita hebat dengan pendidikan tinggi, bukan pula seorang wanita priai yang menjaga keanggunannya, bukan juga wanita lemah yang tak berdaya menghadapi kerasnya kehidupan. Setiap orang yang melihat ibuku pasti mengatakan kekagumannya. Di usianya yang 70 tahun, banyak orang yang tidak mengira karena raut wajahnya dapat dikatakan tidak mencerminkan usianya. Dia masih gesit, cantik, awet muda, putih bersih, dan sangat pandai merawat kulit. Bila berjalan denganku memang tidak terlihat mirip. Orang akan mengatakan aku seperti bapakku, berkulit agak gelap dan berwajah bulat. Meskipun demikian, aku bangga dengan kenyataan ini. Aku senang sekali memperkenalkan ibuku kepada teman-temanku, sekaligus memamerkan bahwa ibuku awet muda. Kebetulan ibuku juga orang yang suka berteman dan suka berkomunikasi dengan siapapun. Sebagian teman-temanku mengenal ibuku, baik teman sekolah hingga teman mengajarku sekarang. Di sela-sela waktu luang kami suka berkumpul bersama, mengobrol, bercanda, tertawa, dan saling melempar cerita lucu. Bahkan ibuku paling pandai berpantomim, menirukan gaya sesuatu dengan lucunya. Kalau sudah demikian, kami anak-anaknya akan tertawa terpingkal-pingkal hingga ada yang terkencing atau menangis tak terasa. Itulah saat-saat yang membahagiakan kami. Dalam bayanganku, kebahagiaan bersama ibu ini akan terus kualami. Mendengar candaan ibu, mendengar ibu menirukan gaya lucu seseorang, atau mendengar cerita-cerita yang mengesankan ibu. Sampai akhirnya tibalah ujian berat itu. Mulanya ibu sering mengeluh masuk angin, dadanya sesak dan selalu mengeluh kembung, mual bila selesai makan. Tidak pernah tidur lelap karena setiap malam selalu terjaga. Kami mengira ibu hanya masuk angin karena lelah. Ibu pun mencoba meminum obat masuk angin biasa. Kadang kalau merasa tidak sembuh, ibu minta dikeroki atau ditempeli koyo pada bagian yang dianggapnya sakit atau pegal. Suatu hari, ibu merasa tak tahan sekali dengan sakit di perutnya yang sangat melilit. Bahkan nyaris tak sanggup jalan lagi. Aku dan adikku Ningsi membawa ibu ke dokter untuk diperiksa. Hasilnya, ibu harus diopname untuk menjalani beberapa pemeriksaan. Dokter tidak berani memberitahukan penyakit ibu sebelum melewati tahapan-tahapan yang sudah dipersiapkannya. Muncul kecurigaan kami terhadap penyakit ibu karena dokter tidak mau berterus terang. Rasa risau dan takut mulai merayapi perasaanku. Aku takut sekali apabila penyakit ibu sama dengan bapak, yaitu kanker. Kegalauan mulai menyelimuti jiwaku. Dalam keadaan galau, ku SMS semua saudara-saudaraku karena naluriku membisikkan bahwa penyakit ibu pasti parah. Akhirnya aku dan saudara-saudaraku pun bergantian menjaga ibu di rumah sakit. Meskipun ada juga orang khusus yang kami bayar untuk membantu semua keperluan ibu. Kami sepakat menempatkan ibu di salah satu rumah sakit terbaik sebagai rasa hormat dan sayang kami kepada ibu. Dari tahap pemeriksaan dengan USG, CT scan, hingga yang terakhir endoskopi harus dilewati ibu. Untuk pemeriksaan yang terakhir ini, ada kebimbangan dengan perasaan ibu. Aku tidak mau diendoskopi. Banyak orang yang bilang sakitnya minta ampun. Enggak apa-apa, Mak, sebab dokter belum menemukan penyakitnya Mama. Kalau dokter sudah tahu penyakitnya, dokter mudah ngasih obatnya. Jawabku hati-hati. Memang banyak cerita yang didengar ibu tentang sakit bila diendoskopi.
Namun, ibu harus cepat memutuskan persetujuannya untuk pemeriksaan terakhir ini. Sementara yang dapat aku lakukan bersama saudara-saudaraku hanyalah memberi semangat dan dukungan agar ibu mau mengikuti endoskopi. Kami sebagai anaknya berharap dengan endoskopi dapat mengetahui secepatnya hasil yang akurat mengenai penyakit ibu. Meskipun kecurigaan menari-nari dalam hati kami sebagai anak-anaknya, tetap harapan bahwa tidak terjadi apa-apa dengan ibu menjadi doa kami setiap saat. Permohonan yang selalu kami panjatkan, semoga penyakit ibu tidak serius. Ibu akan sembuh. Tidak terjadi apa-apa dengan ibu. Itulah doa kami sambil melewati hari-hari yang mencekam hati. Ternyata harapan hati yang menyenangkan harus kami telan. Sebaliknya, sebuah pukulan telak kami terima dengan pasrah setelah menerima hasil pemeriksaan dari dokter. Kata dokter, sebagian usus ibu tak berfungsi. Juga terdapat beberapa benjolan di bagian perutnya, dan itu positif kanker. Sungguh, itulah saat-saat yang mencabik-cabik hati kami anak-anaknya. Ketika dokter mengucapkan kalimat terakhir pada penjelasannya. Bersatu kami lebur dalam tangis yang tak terbendung. Kami tak ingin mempercayainya. Namun, inilah realita yang harus kami terima untuk kali kedua setelah Bapak. Ibu mengidap kanker usus. Penyakit mengerikan itu sudah memasuki stadium 3B. Ya Allah, ya Rob, apa dosa yang telah kami perbuat sebagai anak-anaknya? Setelah Bapak, sekarang harus Ibu pula yang menanggungnya. Apakah ini hukuman-Mu ya Rob? Atau ujian dari-Mu? Tetapi kenapa harus kami? 1000 tanya dalam jeritan tangis histeris kami menjadi irama duka di malam kelam itu. Hari-hari yang kami lalui bersama Ibu adalah kegundahan terbesar dalam hidup kami. Sebab kami tahu penyakit itu tidak dapat disembuhkan. Penyakit itu belum ada obatnya. Itulah penyakit pembunuh nomor 1 di dunia. Ibu yang kami cintai, ibu yang selama ini menjadi pelita dalam keluarga, ibu yang membuat dunia kami penuh warna, harus menanggungnya. Siang dan malam aku berdoa, ya Allah, kanker memang tidak bisa disembuhkan, tetapi bagimu tidak ada yang tidak mungkin. Tolong tunjukkan jalan menuju kesembuhan ya Allah. Harapanku masih besar. Aku yakin ibu akan mendapatkan pertolongan Allah dan bisa hidup lama bersama kami. Maka dari itu, berbagai macam cara, baik pengobatan secara medis maupun alternatif kami tempuh. Selain itu, bila kami dapat informasi tentang herbal yang dapat menyembuhkan kanker, pasti kami cari. Semahal apapun pasti kami beli, baik dengan cara perorangan yang menanggungnya maupun secara patungan beberapa anaknya. Sambil terus berdoa setiap saat, setiap waktu, agar obat yang kami berikan itu menjadi sarana untuk menyembuhkan ibu. Ya Allah, jika Engkau menghendaki, mukjizat itu bukan suatu yang mustahil. Ya Allah, jika Engkau menghendaki, sesuatu yang tidak mungkin menurut akal manusia akan menjadi mungkin. Ya Allah, berikan kesembuhan pada ibuku. Seiring dengan berjalannya waktu, berulang kali ibu harus masuk rumah sakit. Tanda-tanda penyembuhan pun tidak menampakkan kemajuan. Bahkan sebaliknya, ibu semakin parah. Tubuh ibu tinggal tulang berbalut kulit. Mata ibu yang bulat bersinar kini redup dan keriput. Kulit tubuhnya menghitam. Perlahan-lahan rambutnya mulai rontok. Bukan itu saja, benjolan-benjolan di perutnya mulai membesar dan menjalar ke seluruh tubuh. Kata ibu, sakitnya sangat luar biasa.
seperti disayat-sayat pisau dan diperahi air jeruk. Sekali-kali ibu mengadu dan berdoa agar tidak diperpanjang merasakan sakitnya. Ibu tidak pernah mengeluh atau mengerang. Bila ia merasakan sakit, hanya ekspresi wajah menahan sakit yang kami lihat. Sambil berzikir memohon ampun kepada Allah. Katanya, ia tidak ingin melihat anak-anaknya susah. Kondisi dan kata-kata seperti itu kerap kami ketahui. Mulai saat itu, doaku yang mengharap kesembuhan ibu aku ubah. Aku tidak lagi berdoa untuk kesembuhan ibu, tetapi mohon diberikan yang terbaik menurut Allah. Pada suatu hari, di saat giliranku menemani ibu di rumah sakit, aku merasa jantungku berhenti berdetak. Ibu semakin kritis. Wajahnya pusat pasi. Napasnya tak aku dengar. Aku panik. Berlari ku panggil perawat yang berada di sekitar ruangan itu. Beberapa perawat dan seorang dokter berhambur memberi bantuan pada ibu. Setelah dipasang beberapa peralatan pada tubuh ibu, perlahan-lahan ibu mulai sadar kembali. Bersamaan itu pula, aku baru sadar dan menelpon saudara-saudaraku yang lain. Setelah kami berkumpul, kuceritakan kondisi ibu yang sangat kritis menurutku. Tak lama kemudian, datang dokter yang selama ini merawat ibu. Ia memberitahukan perkembangan penyakit ibu. Kata dokter tersebut, kemungkinan ibu bertahan hidup tidak lama. Kondisi ibu sudah di ambang maut. Allahu Akbar. Sontak air mata kami langsung berhamburan. Kami memang yakin bahwa ajal hanya Allah yang menentukan. Namun, melihat kondisi ibu, kami juga percaya ucapan dokter. Dokter tidak dapat lagi memperkirakan bilangan waktunya. Ia hanya menyarankan, tolong dirawat baik-baik di rumah dan jangan berhenti berdoa. Setelah mendengar saran dokter yang merawat ibu dan juga permintaannya ingin pulang beberapa hari belakangan ini, akhirnya ibu kami bawa pulang. Hari-hari bersama ibu di rumah membuat kami pasrah. Sehari, 2 hari, ibu masih bisa berbicara dengan kami. Kami semua berkumpul mengelilingi tempat tidur ibu. Aku mendapat izin untuk tidak masuk sekolah. Beberapa saudaraku mengambil cuti kerja. Ada yang tetap harus kerja, tetapi mendapat izin pulang cepat. Saat tidak di tempat, semua ponsel tidak boleh lepas dari tangan. Maka dari itu, tidak jarang setiap berada di jalan dan ponsel berdering, aku terkejut. Bahkan disertai detak jantung yang begitu cepat. Sungguh, kami tak tenang dan tak ada yang ingin berlama-lama jauh dari ibu. Hari ketiga di rumah, ibu sudah mulai terbata-bata bicaranya. Kata-katanya cedal. Kondisinya semakin melemah. Ia lebih banyak menatap kami bicara dengan air mata yang bergulir ke pipi. Lambat laun, napasnya mulai tersengal-sengal. Aku semakin tidak tega menyaksikan kondisi ibu. Aku tidak lagi mengharap kepada Allah untuk diberikan yang terbaik bagi ibu. Kini, dengan ikhlas dan rasa cinta yang besar pada ibu, disertai rasa sedih yang mendalam, aku berdoa agar ibu cepat dilepaskan dari penderitaannya. Ya Allah, dengan segala keterbatasanku sebagai manusia, dengan keyakinanku bahwa semua makhluk hidup pasti berpulang kepadamu, aku ikhlaskan jika engkau berkehendak memanggil ibu. Itulah doa yang kupanjatkan untuk ibu, setiap detik, setiap tarikan napasku. Tengah malam, ibu mulai tak sadarkan diri. Dengan mata setengah tertutup dan keringat dingin pun mulai mengalir ke seluruh tubuh. Kami sudah siap, pasrah, sambil terus berdoa menuntun ibu mengucapkan syahadat. Kami pun tak putus-putus berdoa agar ibu dimudahkan menghadapi sakaratul maut. Tepat pukul 23.05 pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2009, ibu menarik nafas 3 kali dengan mengucapkan syahadat
Setelah kami anak-anaknya bergiliran membisikkan kalimat tauhid ke telinga ibu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu telah tiada. Ibu pergi dengan bibir menyenggung-senyum. Senyum bahagia karena telah dimudahkan dan dilepaskan dari segala penderitaan dengan diantar oleh semua anak cucunya. Aku tahu hari-hari tidak akan sama lagi setelah itu. Rumah besar tempat kami semua berkumpul tidak lagi seramai dahulu. Tidak akan ada lagi kami menghabiskan waktu yang penuh canda tawa bersama ibu, mendengar cerita ibu, melihat ibu berpantomim. Tidak akan ada lagi. Namun aku ikhlas. Semua aku kembalikan kepada Sang Maha Memiliki. Aku yakin ibu bahagia bersamanya.